Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, bagaimana kabarnya? Kiranya di tengah pandemi yang semakin melandai ini, kita juga semakin menghidupi pengharapan kita, semakin memiliki semangat dan keberanian untuk terus menghidupi hidup di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pernahkah Bapak Ibu memperhatikan sesuatu dan kemudian berpikir, wah ini salah nih, harus kuperbaiki. Tetapi kemudian kita membiarkan itu tidak memperbaikinya, sehingga kemudian terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan, baru kemudian kita menyesal. Bapak Ibu, suatu hari saya sedang bepergian ke Boyolali dan saya akan kembali ke Bogor. Pagi setelah saya bangun, saya memperhatikan mobil, termasuk ban di mobil itu. Dan saya melihat di ban itu ada seperti sekrup begitu yang tertancap di ban mobil itu. Saya berpikir, wah ini pasti bekas tambalan beberapa waktu yang lalu. Padahal ban yang saya pakai itu tubeless, jadi kalau tambalannya pasti nggak kelihatan. Dan saya memperhatikan dari keempat ban itu memang ban yang seperti ada sekrupnya itu yang kempis sendiri, walaupun tidak terlalu ya. Tapi kemudian saya berpikir, nanti saya akan mengisi angin ketika bertemu dengan tempat pengisian angin begitu. Bapak Ibu, di perjalanan saya ragu apakah ini benar harus saya perhatikan atau tidak. Sampailah saya di sebuah SPBU dan kemudian saya mengisi bensin. Nah, ketika saya mengisi bensin, saya kemudian selesai menepikan mobil saya dan kemudian saya bertanya kepada bapak-bapak yang menjaga pengisian nitrogen. Saya mengisi nitrogen dan kemudian saya bertanya kepada bapak itu, Pak, ini di ban saya kok ada seperti ini ya? Ini bahaya enggak? Ini harus saya ganti atau tidak? Nah, bapak itu kemudian memperhatikan dan kemudian, oh Pak, ini harus diganti Pak, ini bahaya. Kalau nggak diganti nanti tiba-tiba ini akan bocor di tengah jalan, maka ini akan berbahaya. Saya berkata, saya akan ke Bogor Pak. Benar nggak ini harus diganti nggak? Kemudian bapak itu mengatakan harus diganti. Saya tanya, berapa biayanya? Dan kemudian dia menyebutkan sebuah angka. Saya berpikir, oh tidak terlalu mahal begitu. Saya kemudian bertanya kepada istri saya, ini harus diganti enggak? Kemudian diganti. Akhirnya saya memutuskan itu untuk diganti. Dan kemudian ketika bapak itu ternyata membuka itu, ternyata memang itu sesuatu yang benda tajam yang berbahaya, Bapak Ibu. Jadi akhirnya benda itu diambil, maka ban itu kempis dan kemudian ditambal oleh bapak itu dan kemudian diisi nitrogen lagi dan ban itu kembali seperti semula. Setelah itu saya menaiki mobil dan bilang kepada bapak itu, terima kasih Pak, begitu. Dan akhirnya saya bisa sampai ke Bogor dengan aman dan nyaman. Bapak Ibu dan saudara terkasih, bukankah dalam kehidupan ini Tuhan juga seringkali memberikan tanda-tanda kepada kita? Tanda-tanda untuk kita perhatikan agar kemudian kita memiliki sebuah perubahan hidup. Tanda-tanda yang membuat kita mempersiapkan diri sedemikian rupa sehingga ketika terjadi sesuatu maka kita tidak akan menyesal. Kata orang dan kata para ahli akan terjadi gelombang ketiga pandemi COVID-19 mungkin sekitar akhir Desember atau awal Januari. Apa yang akan kita lakukan? Apakah itu kemudian membuat kita ketakutan dan tidak bisa melakukan apapun? Atau kita akan mempersiapkan diri sedemikian rupa? Kita akan menyelesaikan vaksinasi yang mungkin belum selesai vaksin. Kita akan memperketat protokol kesehatan yang kita jalani. Dan kita akan meningkatkan daya tahan tubuh kita dengan olahraga, makan makanan yang cukup, dan istirahat. Bukankah ketika itu kita lakukan, kita membaca tanda itu dan kemudian melahirkan sebuah sikap positif dalam kehidupan kita? Kepada jemaat di Ibrani, Bapak Ibu dan Saudara terkasih, penulis Ibrani memperingatkan jemaat di sana dengan mengatakan sesuatu yang menjadi dasar agar mereka memperhatikan hidup mereka. Apa yang ditulisnya? Ibrani pasal 10 ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Menjelang hari Tuhan yang mendekat, itulah yang dijadikan dasar oleh penulis surat Ibrani untuk mengingatkan umat Tuhan, untuk semakin giat dan saling menasihati. Untuk menghindarkan diri dari sikap-sikap menjauhi persekutuan dan pertemuan-pertemuan ibadah. Ada kegelisahan
ada ketakutan, tetapi mungkin juga ada kemalasan. Itulah yang ingin dilawan oleh penulis Ibrani. Marilah kita melakukannya. Marilah kita mengerjakannya, marilah kita mempraktekkannya, marilah kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, dasarnya adalah menjelang hari Tuhan yang mendekat. Agar apa? Agar ketika hari Tuhan itu datang, kita bukanlah orang yang gagal, kita bukanlah orang yang menyesal, kita bukanlah orang yang tidak siap menghadapi. Orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah orang-orang yang senantiasa diajak untuk hidup dalam pengharapan, kesiapsiagaan, dan siap menghadapi segala sesuatu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, tetapi kita siap menghadapi dan menyongsong hari esok bersama dengan Kristus. Tentu juga bersama dengan segala sesuatu yang telah kita siapkan. Tuhan berkati. Amin.